Anda masih bersama RST Crash 21, menguak sejarah, mitos, meliputi tanah Jawa secara akademisi. Mari kita kuak mitosnya. Ayo, mari kita selusuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalan dulu Pak, dengan siapa Pak? Nama saya Ngasi, Kepala Desa Janjang. Kepala Desa Janjang. Kalau di sini sebagai apa Pak? Sebagai juru kunci. Juru kunci juga ya Pak ya. Mau tanya Pak, di sini namanya apa Pak? Yang selamat di sini. Di sini Pepunden leluhur Bapak Janjang, atau namanya Eyang Jatikusumo, Eyang Jatiswara. Ada dua makam Pak? Dua makam. Jatikusumo dan Jatiswara. Janjang atau Eyang Jatikusumo, Jatikuswara ini zaman kapan Pak? Eranya di zaman kapan? Ya, menurut era itu kan nggak ada yang tahu. Kalau saya kan mengikuti aja, yang penting saya lirik dengan cerita zaman dulu, turun temurun gitu. Ceritanya gimana Pak? Kalau boleh tahu. Dari orang-orang sepuh di Janjang itu kan bukunya nggak ada. Iya. Yang saya ikuti karena orang cerita mulai dari nenek moyang sampai sekarang. Jadi saya ngikuti lah apa yang terjadi, tradisi budaya yang turun temurun ya Pak. Iya. Gini Pak, ada pertanyaan lagi. Ya. Apakah benar di sini tempat sumpah? Betul sekali. Ya. Bagaimana Pak mekanisme atau kronologi sumpah itu, bagaimana menjalankan di sini? Biasanya orang yang biasanya. Ini saya kan sudah pernah berkali-kali. Mungkin saya sudah menangani sampai, kalau saya hitung secara angen-angen itu ada 50 orang selama saya jabat meleksa. Karena saya handle atau saya arwah-arwi di rumah saya, akhirnya dia itu nggak sampai pelaksana karena takut. Iya, karena takut. Ya. Selama ini sama Bapak menjabat, ada nggak yang benar-benar melakukan sumpah, terus apa dampak dari sumpah tersebut mereka melakukan itu? Memang selama saya jabat nggak pernah sama sekali. Tapi ada cerita sedikit zaman dulu, mungkin tahun 70-an itu ada ceritanya. Di antara tahun 80 itu ada kejadian yang melaksanakan sumpah benar-benar dilaksanakan. Itu kejadian sumpah itu apa yang diikuti, sumpahnya apa ya itulah yang terjadi.
Jadi sumpah itu apa yang disumpahkan akan terjadi gitu. Iya. Jadi mintanya apa, apa? awalnya apa, seandainya kok saya berani sumpah, saya sampai rumah. Kalau saya nggak melaksanakan, berarti saya akan menemukan hal apa yang terjadi. Sesuai sumpahnya itu Iya, ya Pak ya. sesuai sumpahnya. Iya. Jadi ini makam atau Putirasan atau Pepunden yang jadi Kusumo, ini jadi Suro. Menurut Dinang gimana tentang Pepunden itu? Menurut Dinang, jadi pantangan-pantangan, anggaran-anggaran apa saja yang ada di sini? Untuk pantangan di sini kalau emang hari itu kan hari pasaran seperti lagi-lagi. Suatu saat hari apapun di antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya, itu asal ada hari pasaran yang lagi-lagi itu memang saya nggak berani berbuka atau mengurus sebagai pantangan. Untuk pantangan yang lain seperti bancaan, berukuan seperti ambeng, itu memang bumbunya nggak boleh pakai teri, juga nggak pakai kunir. Itu kalau mau bancaan itu namanya, kalau orang Blora itu botok. Ya, kalau orang Janjang itu tradisinya bumbu kelapa. Bumbu kelapa itu ya. Terus terkait di sini juga ada bahwa perempuan dilarang masuk ya Pak ya. Iya. Dilarang foto di dalam ya Pak ya. Iya. Di dalam ini sebenarnya apa saja Pak? Kan ini Ari Paing ya Pak ya, Iya. kan tidak boleh dibuka. Iya. Gambaran di dalam ini apa sebenarnya? Di dalam ini juga ada tempat atau bahasa petek atau patok itu. Patok itu kan ada dua. Iya. Terus ada lagi seperti guci, tempat air. Oh, tempat air. Yang dulu ceritanya memang nggak pernah habis. Itu ada. Guci itu untuk apa Pak? Itu untuk air sumpah sebenarnya. Air sumpah Iya. Air sumpah. Jadi khusus untuk sumpah. Tapi ya Caranya gimana? caranya ya gini, ambil satu gelas Iya. atau 2 gelas. Siapa yang berani benar-benar sumpah, itulah dua-duanya harus berani minum. Kalau nggak berani, gitu. Air itu berasal dari mana Pak? Kita isi sendiri atau memang air hujan atau? Itu memang sejak dulu masih juga nggak pernah habis, Nggak pernah habis sampai sekarang. Yang satu yang kecil, saya juga mensewu karena ngikutilah tradisi, akhirnya sambil belajar mengetahui titik-titik yang agak mendalam. Luar biasa. Berarti air di dalam guci tersebut tidak pernah habis dari zaman dulu sampai sekarang. Apapun tanpa memandang agama boleh apa? Soalnya kan gini, agama Buddha ini Kristen, Buddha dan termasuk Islam, termasuk kejawen, termasuk kepercayaan. Kalau memang jenengan mengesah atau gimana, itu kan ada orang dari Kalimantan, ada Sumatera, banyak asal tahu itu yang pasti banyak mentari asal itu banyak. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Nama siapa, Mas? Toto, Lengkapnya, Mas? Toto Supriyanto. Ya, ini Mas Toto Supriyanto selaku praktisi sejarawan Blora. Oh ya, Mas. Saya ingin bertanya-tanya, Mas. Yang pertama, sejarah makam keramat Janjang yang ada di timur Blora itu dulunya apa itu, Mas? Menurut jenengan? Jadi kalau kita melihat tempatnya ya, tempat Janjang itu sendiri sebenarnya kan
dulunya adalah wilayah perbatasan, jadi antara Kabupaten Blora dengan Kabupaten Jipang saat itu. Jadi dia adalah tempat batas, atau mungkin juga sebagai tugu batas saat itu. Batasan. Itu Tugu Batas itu pada zaman apa, Mas? Jadi sebelum antara Blora, Panolan itu menjadi satu dengan wilayah Blora. Jadi kisaran di tahun abad 18. Oke. Berarti di tahun abad 18-an ya, Mas? Ya. Sekarang ada mitos yang bergulir sampai sekarang, yaitu makam keramat jadi tempat sumpah. Itu bagaimana? Jadi gini, jadi dulu itu memang Janjang itu yang paling terkenal. Jadi kalau boleh dibilang di seluruh penjuru Jawa ini yang dikenal lebih dulu oleh orang-orang pendatang atau orang-orang terutama Belanda saat itu. Janjang itu wilayah yang paling terkenal tentang sumpah matinya. Jadi sumpah yang dipercaya siapa yang salah di situ dia akan celaka. Jadi di situ tidak boleh melakukan atau kebohongan di situ. Jadi kalau dia bohong pasti dia akan celaka. Berarti tempat mencari suatu keadilan atau kebenaran ya, Ya. pada saat zaman itu. Sedangkan saat zaman itu Belanda sudah mengetahui. Berarti cerita itu dari sebelum Belanda, berarti sudah ada tutur tersebut, benar? Betul. Jadi di yang tertulis ini ya, dalam literatur ditulis itu kan di tahun 1850-an. Dia ada seorang pengembara atau seorang penulis saat itu mencoba untuk menulis semua tempat keramat yang ada di Jawa, dan salah satunya di Blora itu di Janjang itu. Jadi dianggap Janjang bahwa mungkin untuk mereka Janjang itu memiliki suatu tradisi yang khas, dan tidak ada yang tempat lain, nggak ada. Tidak ada tempat lain. Tentang sumpah matinya itu. Tentang sumpah matinya itu tidak ada tempat lain. Jadi Belanda mencatatkan itu dan mencari tempat itu. Ya, Dan mencari tempat itu. ya. Nah, pada saat zaman itu apakah Belanda sudah tahu tempat itu? Maukah bupati atau pembesar-pembesar Blora atau sekitarnya atau Jipang itu memberitahu Belanda? Kebetulan kelihatannya tidak ada yang berani menceritakan Tidak ada yang berani. tentang bagaimana sejarah awal Janjang menjadi tempat boleh dikatakan tempat paling angker saat itu kan. Ya. Tentang sumpahnya. Ya. Jadi termasuk beliaunya tadi bernama Raden Purwolono itu datang ke Blora, ke Kabupaten Blora, dan menanyakan kepada Bupati Blora saat itu, dan jawabannya nih nggak ada jawaban sama sekali. Tidak ada jawaban sama sekali dari Bupati Blora, seorang Purwolono. Yang di Purwolono ini siapa sebenarnya? Purwolono. Nah, jadi ini masih misteri. Jadi Purwolono itu dia nama samaran. Nama samaran dari mana, Mas? Untuk memberikan tiket. Jadi Belanda memberikan tiket kepada seorang, restu kepada seorang itu untuk mencatat dan menceritakan semua tanah-tanah keramat yang ada di Jawa saat itu, dan sebagai tanda ijazahnya dia diberi nama dengan nama Aryo Adilono. Jadi misteri juga itu. Misteri sih. Orang ini misteri ya? Masih misteri apakah dia orang keraton atau orang pujangga, Belum jelas ya sampai sekarang. Jawa yang ditulis oleh seorang penulis dari Blora saat itu, menceritakan tentang Janjang. Jadi di situ ada 3 makam. Yang pertama Jati Sworo, Jati Sworo, dan yang ketiga Putri. Nah, ini menarik. Putri. Seorang putri, Mas. Ya. Kira-kira putri dari mana ini? Ini menarik nih bahasannya. Kalau ada seorang putri, sedangkan catatannya bahasanya kemarin saya melakukan penelusuran di Juru Kunci, cuman ada 2 makam, yaitu makam Jati Sworo dan Jati Kusumo. Nah, putri ini siapa nih menurut sejarah literasi yang ada? Yang tertulis di situ ya cuma sepintas saja sih. Tapi paling enggak ada indikasi bahwa putri itu kalau saya itu sendiri ya, saya kesimpulan sendiri. Mencari kesimpulan dalam literasi ya, tentunya. Adalah yang mereka cari malah. Jadi 2 tokoh itu mencari putri.
Dua tokoh ini mencari putri. Nah, tokoh ini kan Jatikusworo, Jatikusumo ini siapa sih sebenarnya kok sampai mencari putri yang ada di Blora ya? Siapa sih tokoh dua orang ini sebenarnya dalam literatur sejarah? Dan di sejarah disebutkan bahwa dulu waktu di akhir abad 19 bahwa seorang yang ingin memiliki yang mempunyai nadar, jadi nadar anaknya sakit terus akhirnya sembuh, dia menuju ke Janjang dan melakukan namanya syukuran lah di situ. Syukuran, dan terkadang dia melakukan pementasan wayang, jadi wayang krucil. Wayang krucil. Wayang krucil itu ada tiga tokoh juga yang mungkin selaras dengan isi makam itu. Isworo dan Jatisworo dan Jatikusumo ini siapa mas sebenarnya? Dari mana? Apakah dia kaum kerajaan yang diutus atau gimana? Karena menurut banyak versi cerita, Jatikusumo itu ada di daerah Pati, Sukolilo, ada di Suntri, dan banyak petilasan Jatikusumo. Nah, Jatikusumo ini siapa? Ada di Janjang juga gitu loh. Yo, kalau kita membaca lagi yang tulisan Jawa itu kan disebutkan bahwa dia adalah keturunan dari Hadiwijoyo yang menjadi Sultan Pajang saat itu. Joko Tingkir. Mas Karebet atau Joko Tingkir ya, keturunan ya. Ya, tercatat di serat apa tadi? Cariyos Pasarian Janjang. Cariyos Pasarian Janjang ya, serat itu. Ditulis tahun berapa itu mas? 1896 kalau nggak salah. Ya. Cerita itu cerita Babat itu ditulis, Babat Cariyos cerita Janjang itu ditulis tahun 96. 96. Jadi hampir 100 lebih lah, 100 tahun lebih. 100 tahun lebih setelah ya. Dari sekarang, Dari sekarang. Wah, seru. Area Jatikusumo atau Pangeran Jatikusumo dengan Jatisworo ini sekitaran tahun berapa dia? Setelah dia keturunan Jaka Tingkir ya kan, Mas Karebet Joko Tingkir, saat kerajaan Pajang ya. Berarti dia cucu atau cicit? Ya nggak jelas juga. Kemungkinan dia kan nggak, kalau dia berkuasa cuma sebentar kan. Ya, sebentar. Pajang sendiri berkuasa sebentar loh, ya memang betul. Tapi kalau kemungkinan realnya dia mungkin hanya saudara atau anak saudara anaknya kan bisa. Jadi nggak sampai ke cucunya, tapi mungkin ke anaknya, tapi yang anak yang mungkin dari istri beberapa kan bisa juga. Oke, berarti keturunan lah, kita anggap keturunan daripada Joko Tingkir. Setelah itu melakukan ritualisasi di Janjang itu, keramat betul. Jadi Jatikusumo, Jatisworo mencari seorang putri. Terdengar oleh Belanda, berarti setelah dia melakukan ritual sumpah dan lain sebagainya menjadi sebuah mitos atau sebuah tutur, terus Belanda pun mencarinya, ya kan? Berarti jauh sebelum Belanda. Ya, itu salah satu kemungkinan juga. Iya, kemungkinan yang lain kan masih banyak juga kan, kemungkinan yang lain terkait kedua tokoh itu. Apakah dia adalah utusan dari Pajang juga bisa kan? Utusan dari Pajang untuk mencari wanita yang kita bisa artikan sebagai sumber daya alam saat itu. Ini juga bisa kan? Iya. Dia mencari wanita atau sumber daya alam yang bersifat air. Apakah mungkin juga dia mencari ke Janjang itu mencari sumber daya minyak juga bisa kan? Oh ya, jadi wanita itu ditokohkan menjadi seperti dia sebenarnya mencari sumber daya alam, tapi mengartikannya sebagai wanita gitu. Jadi seorang wanita bisa juga logikanya. Ini kita masuk ke logisnya, karena saya juga pernah dengar di mana ada pertapaan atau petilasan Jatikusumo itu di dekat-dekat sumber minyak memang. Sukolilo sama, Suntri sama, dan di tempat-tempatnya itu tidak jauh dari sumber-sumber minyak. Jadi wanita itu mungkin menggambarkan juga bahwa adalah sumber daya alam, ya kan? Sumber daya alam yang spesifik dia bersifat air juga. Yang bersifat air, yang dilambangkan dengan wanita. Kalau di Panji kan mencari Dewi Sekartaji atau Chandra Kirana itu kan. Chandra Kirana itu dalam versi Barongan ya. Barongan, dia di situ juga mencari air, namanya air banyu urip lah, banyu urip ya. Atau air penguripan atau tirto penguripan. Tirto penguripan. Itu juga sifatnya juga air kan? Sifatnya air. Seperti itu. Yang dilambangkan Dewi Sekartaji tadi ya kan. Gitu. Nah, kesimpulan terakhir nih Mas. Kesimpulan terakhir nih.
apa sih menurut Anda makam keramat Janjang ini dan bagaimana sih mekanismenya yang harus dilakukan sekarang? Yang ada dalam sekarang? Sekarang kan sudah jadi pariwisata dan lain sebagainya, wisata religi. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, dari apapun itu yang muncul ya, tentang sumpah mati atau tentang pertujuan wayangnya atau unggah-unggahnya yang setiap tahun sekali itu namanya Setirah Bumi yang ada di situ. Dia ingin, aslinya semua kebudayaan itu kan ingin menceritakan bahwa Janjang itu wilayah yang netral. Dia adalah wilayah suaka yang tidak boleh ada keributan atau sebuah atau pencurian atau sebuah keributan atau kejahatan yang lain yang boleh masuk ke situ. Artinya dia wilayah ini wilayah yang bebas, Bebas dan bersih ya. bersih. Jadi dia diwajibkan masuk situ. Dulu di situ ada di Regul sebelah barat itu kan ada padesan juga. Ada padasan. Masuk harus bersuci. Bersuci. Dia wilayah yang sakral dan suci dari segala tindakan kejahatan apapun. Yang itu termasuk tokoh-tokoh yang lain, termasuk tokoh-tokoh sekarang memang dia ingin gini. Jadi makam Janjang itu bukan cuma untuk sumpah juga, Nah, apa tuh? untuk tempat menepi lah. Bertapa, mendekatkan diri kepada Sang Maha. Oh ya. Dan kalau menepi itu biasanya dia bermalam di situ dan paginya dia nyekar di makam Janjang. Oh, nyekar di makam Janjang. Makam Janjang itu. sampai dan ada ritualnya sendiri yang sampai sekarang kelihatan sudah nggak ada. Wah, ini menarik ini kalau sudah dua tokoh ini menurut jenengan ini agamanya apa? Agamanya pada saat itu loh. Ini Pajang ya? Pajang. Pajang, kalau Pajang ya jelas dia sudah Islam tapi Islam awal. Islam awal ya, Islam awal. Dan itu sudah dijelaskan di yang tadi ingin menepi di situ, nyepi di situ. Dia kan harus membawa kelapa dengan beras satu. Kelapa dan beras ya. Dan dijadikan makan uduk sama apem. Jadi uduk sama apem itu kan serapan dari Islam juga. Islam ya. Islam. Nah, kalau putri ini Islam kah? Menurut jenengan, menurut ini menurut pandangan ya, bukan menurut literatur ya, tapi menurut pandangan jenengan. Mau gini, jadi kalau sumber daya itu Islam apa enggak kan gitu. Mata balik bertanya lagi. Kalau sumber daya alam itu Bebas. jadi kan apa yang ada, Iya. entah nanti jenengan jadikan Islami atau enggak, ya hanya sekedar sumber daya, enggak bisa jadikan propaganda yang lebih bagus itu bisa. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa kita tetap menjaga ya kelestarian, bahwa Janjang ini Belanda saja sangat mengagumi daripada Janjang ini, tapi Belanda pun tidak ketemu, ya kan? Tidak ketemu kan? Jadi inti ceritanya kan Janjang ini Belanda ini tidak menemukan cerita dari Janjang tersebut, ya kan? Oke. Perlu dilestarikan ini, Mas. Oke. Crash 21. Terima kasih.